Halo Club Squad, apa kabar Squad? Senang sekali pada saat ini kita dapat berjumpa kembali di acara PA pada kali ini. Kalau biasanya kan teman-teman semua sudah pernah mengikuti sebelum-sebelumnya acara PA itu di PC, tepat di sebelah kami. Tapi saat ini karena situasi berbeda, kita mengadakan acara PA secara online melalui program Pine and Chocolate. Dan sebentar kita akan membahas tema kita yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat di flyer PA atau mungkin di story. Kita akan membahas tema kita pada saat ini yang bisa dibilang lagi hype-hypenya. Nah, tema kita pada saat ini adalah self-healing. Nah, sebentar kita akan bahas apa sih self-healing itu. Mungkin dari squad di rumah ada yang masih bingung, apa sih self-healing itu, atau dalam keadaan apa harusnya kita perlu self-healing. Nanti kita akan bahas sebentar bersama dengan narasumber kita. Mungkin langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Sudah bersama-sama dengan saya di sini ada Mem Grace Kaparang. Halo Mem, selamat sore Mem. Ya. Selamat sore. Selamat berjumpa. Mungkin akan introduction sedikit dengan Mem. Jadi Mem ini saat ini bekerja sebagai tenaga pengajar di Universitas Kelabat, Fakultas Keperawatan. Yes, Fakultas Keperawatan. Mem, apa kabar Mem? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Mem enggak tanya kabar. Oh, Junior apa kabar? Puji Tuhan juga baik. Oke, good ya. Baik. Bagaimana Mem kesibukan akhir-akhir ini? Oh ya, puji Tuhan sih baru selesai. Sebenarnya saya baru selesai upgrading. Dan puji Tuhan baru selesai dengan semua defense thesis dan semuanya. Dan ya puji Tuhan I'm here. Puji Tuhan. Nah Mem, tadi kan kita sempat singgung tentang self-healing. Tentang untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung mungkin apa sih itu self-healing itu, atau dalam keadaan apa kita perlu self-healing. Kalau dari Mem, kira-kira self-healing itu apa Mem? Oke, jadi self-healing itu sama seperti yang squad lagi katanya tadi Junior bilang tadi itu lagi hype, lagi viral di TikTok, perlu self-healing. Apa sih self-healing itu? Jadi self-healing ini sebenarnya adalah sebuah tricky term, agak tricky. Nanti kita akan lihat kenapa dia itu tricky. Karena self-healing ini memang dia muncul secara baru-baru saja di ranah psikologi untuk menggambarkan upaya atau proses untuk penyembuhan dari luka batin. Kayak mungkin kita terluka perasaan atau ada trauma seperti itu. Jadi itu adalah proses atau upaya-upaya yang diperlukan untuk penyembuhan dari luka batin itu. Tapi semoga setelah akhir dari pembahasan ini kita akan lihat bahwa self-healing itu sebenarnya itu adalah setengah benar. Nanti kita lihat ya. Nah ini setengah benar. Self-healing nanti kita akan lihat sebentar. Self-healing, oke. Jadi untuk squad di rumah tetap stay di channel Unclub Media menonton. Nanti sebentar kita akan tahu apa sebenarnya self-healing ini. Benar atau setengah benar? Ada benarnya? Ya, ada benar. Self-healing ini, oke. Menarik. Jadi proses pemulihan diri ya, Mem? Pemulihan diri dari luka batin. Proses pemulihan diri dari luka batin. Yes. Nah, kalau sudah berhubungan dengan batin, Mem, dengan batin, kira-kira menurut Mem, self-healing ini penting atau tidak? Sebenarnya penting atau nyanda? Oke. Untuk jadi, apa? Apa pentingnya? Nah, kita sudah tahu kan, kebanyakan kita sudah tahu bahwa orang ini bukan cuma secara fisik. Orang kalau saja bilang kalau ngana ini kita ada perasaan gitu. Perasaan. Kita bukan robot, kita bukan pohon, kita ini punya perasaan gitu. Dan pentingnya self healing ini apalagi di zaman COVID seperti ini kan orang ini kebanyakan lockdown dalam rumah, itu rasa kadang-kadang rasa galau atau kadang-kadang stres dan tertekan seperti itu. Bukan hanya COVID, sekarang juga ada peristiwa perang di Ukraina Rusia kan gitu.
kebanyakan ini beberapa kali so berturut-turut orang mati begitu, penyakit so ndak tahu ini so di mana. Pokoknya orang ini berada dalam satu dunia yang penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Tapi kita ingin squad tahu bahwa kita mau lihat akar sebenarnya dari kenapa kita perlu self healing ini. Nah, akarnya adalah kita bisa percaya dari Alkitab. Nah, ini yang paling aman soalnya, karena kalau kita lihat di Google ini banyak sekali pusing, pusing lihatnya. Nah, kalau kita tahu, kita percaya Alkitab semuanya, Kejadian 1 dan 2 Tuhan menciptakan dunia ini harmonis. Adam dan Hawa, baku sayang tuh orang, oh inilah tulang dari tulang tuh gitu ya. Semua binatang itu saling, itu tidak bermusuhan dengan manusia. Kalau sekarang baku dapet yang singa takut, tuh ular begitu. Ada ketakutan. Namun setelah dosa masuk, maka konflik dan luka itu muncul. Nah, itu dari Alkitab. Kalau dari segi psikologi, teman-teman squad sekalian, kalau Anda lihat di Google, self healing itu diperlukan karena ada hasil luka dari konflik. Hasil luka dari konflik. Konflik contoh baku marah dengan mama papa, atau akibat dari mungkin perceraian atau putus cinta gitu, atau kehilangan orang terdekat. Itu namanya konflik. Nah, itu muncul karena dosa. Nah, coba Junior kita baca sama-sama ya dalam Alkitab. Kita baca Kejadian 3 ayat 10. Ini menarik sekali, memang 10. Itu semua ada dalam Alkitab. Ini adalah yang paling pertama, luka batin yang pertama di sejarah dunia. Kejadian 3 ayat 10 mungkin Junior bisa baca? Boleh. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, kita garis bawahi di situ ada kata takut. Nah, takut itu adalah salah satu dari emosi negatif. Dan itu adalah luka batin. Emosi negatif. Jadi di sini adalah akar. Kemudian ini juga, waktu dosa itu masuk, coba Junior baca Kejadian 2 ayat 23 yang sebelahnya. Kejadian 2 ayat 23. Oh, ini. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Nah, tadi ini bagus ya. Tapi coba bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 12 setelah dosa masuk. Oh, ini. Setelah dosa masuk, Kejadian 3 ayat 12. Yes. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Nah, jadi pertama sayang, tapi pas ada dosa, dia salah. Jadi ini luka, akar pertama dari luka-luka batin itu. Dan itu semakin datang ke sini, semakin banyak kan? Maksudnya semakin banyak, bukan semakin kita berhubungan dengan orang lain, dengan teman, mungkin sampai kadang-kadang, misalnya contoh ya, kalau saya mungkin yang agak berlebihan berat badan, aduh so gede ngana no. Kadang-kadang kata-kata seperti itu bisa jadi membekas gitu ya, atau lu kiapa nggak so hitam. For cewek-cewek itu it's something yang nggak bisa remeh, sensitif di hal itu. Begitu. Atau kalau ini cowok-cowok, cemen kan ya, nggak mau coba tuh ini ya, itu dari hal kecil sampai hal besar bisa membuat luka batin, sehingga penting sekali untuk kita tahu ini self healing ini apa sih, itu pentingnya. Seperti itu ya. Oke, mungkin kalau dari kita setuju dengan Mem. Tadi Mem sempat singgung juga, karena self healing ini juga kan Mem berhubungan dengan orang kesehatan. Bagaimana ketika dalam keadaan yang tadi stres, mungkin di rumah cemas, di situ mempengaruhi orang imunitas. Terlebih pada saat ini kita masa pandemi ya, di mana semua
ada terjadi yang Mem Subilang bilang tadi, ada lockdown, di mana para pekerja harus bekerja dari rumah. Yes. Dalam hal pendidikan juga kita harus merubah 180 derajat mulai dari luring jadi daring. Itu perlu penyesuaian juga dari kita, dan itu mempengaruhi mental kita mungkin. Oh iya, mental sangat. kita. Jadi self healing itu penting untuk membawa aura positif dari kita. Positif, betul sekali. Nah, Mem, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ya. Kenapa sampai orang itu atau seseorang bisa terluka atau trauma? Nah, oke. Jadi Dari kita Mem tadi gimana? ya, kenapa harus ada self healing? Berarti ada sesuatu yang sakit atau ada sesuatu yang luka ya. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi di buku Kejadian 2 dan 3, luka itu dimulai dari karena ada dosa. Karena waktu kita berdosa, sifat alamiah kita itu berubah dari yang memiliki karakter Allah yang tidak mau menyakiti orang. Ini seperti apa ya? Kayak tadi yang kata-kata yang tadi kita bilang, ini so gue deh, gitu. Itu sebenarnya menjadi seperti natural, sifat kita menjadi seperti sama dengan ular dan kadang ular tetap mau tolong, tetap dia sifat natural itu mematuk. Jadi salah satu seperti itu, karena sifat alamiah kita seperti itu, dengan tidak sengaja kita melukai orang atau mungkin orang melukai diri sendiri, karena orang perasaan-perasaan dan kemudian imajinasi. Misalnya kita suka gimana? Kita suka mau makan sesuatu, tetapi akhirnya jadi berlebihan. Itu sebenarnya melukai orang. Bahkan itu berpengaruh di mental health. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian kenapa kita bisa terluka adalah karena keadaan seperti tidak menentu. Tiba-tiba seperti ini ya, tiba-tiba COVID. Tidak menentu, jadi kita seperti takut untuk menghadapi masa depan. Kita masih mau bayar tapi uang sekolah lah, atau kita tapi keluarga mau bagaimana, kita tetap mau sehat-sehat. Kalau mau keluar itu orang ini ada Omikron, Delta, Beta, Gamma gitu. Jadi ketakutan. Kepikiran. Dan yang ketiga ini yang paling banyak. Kita boleh baca itu dalam Alkitab, dalam buku Yakobus. Oke. Mungkin junior boleh baca juga. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yes. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yes. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oke. Ya, jadi kita lihat tadi di situ, setiap orang diseret, di sini ada keinginan. Nah, keinginan itu kalau di dalam bahasa di dunia sekarang ini, ambisi dan ekspektasi. Ambisi. Ekspektasi. Orang suka semuanya mulus-mulus. Tapi kenapa harus ada cobaan? Orang suka orang relationship itu mulus-mulus. Tapi kenapa harus putus? Orang suka orang itu sayang-sayang pada orang. Tapi kenapa dia so sayang pada orang lain? Itu ekspektasi sendiri dan cita-cita ya. Begitu. Memang sebenarnya bukan maksudnya tidak boleh mengingini ya, tidak mungkin ekspektasi, tapi the world has so many expectation, ekspektasi dari sekolah kita mesti GPA apa, ekspektasi dari orang tua kita mesti bagaimana, dari teman-teman kita mesti bagaimana. It's hard, life is hard dan kalau orang mau coba untuk pikul itu semua sendiri, orang mau sakit. We're gonna be sick. Akhirnya sampai tadi dibilang dari keinginan akhirnya mendatangkan maut. Seperti itu. Jadi sebenarnya kebanyakan yang membuat orang luka itu adalah orang ambisi dan ekspektasi sendiri. Apalagi ekspektasi itu tidak tercapai. Kebanyakan yang di rumah sakit jiwa, cuma ini sedikit. Orang biasanya putus cinta, tidak dapat kasih menikah, atau dorang itu ndak jadi di suatu posisi ndak jadi, ada orang yang ambil dorang posisi, jadi dorang ambisi dan ekspektasi itu tidak tercapai. Makanya orang terluka dan bahkan trauma.
Seperti itu. Boleh kira-kira. Jadi kembali lagi satu, yang pertama adalah sifat alamiah yang berdosa, situasi yang tidak menentu, dan ekspektasi dan ambisi yang tidak tercapai. Itu tiga itu. Itu tiga, oke. Yes. Setuju sekali dengan Mem. Jadi apa? Sifat manusia, sifat alami dari manusia. Yang kedua, kemudian keadaan yang sudah tidak keadaan yang menentu, sudah tidak menentu, dan yang ketiga, ambisi dan ekspektasi yang tidak tercapai. Tidak tercapai. Catat guys. Menarik sekali pembahasan kita pada kali ini. Mungkin kita akan lanjut lagi, Mem, Oke. setelah yang satu ini. Oke. See you, squad.